Shalom, perkenalkan nama saya Nadia Puspitasari, NIM 1806 11 16 21, kelas C semester 6, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat entrepreneur yang sukses dan entrepreneur yang gagal. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu biografi pengusaha sukses di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil tokoh yang pertama yaitu tokoh Khairul Tanjung. Konglomerat pemilik CT Corp ini dahulu pernah berjualan alat tulis sebelum sukses. Khairul Tanjung terlahir dari keluarga kurang mampu. Walaupun begitu, karena semangatnya yang kuat untuk belajar, membuat ia bisa diterima masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di kampus, ia berjualan alat tulis, membuka jasa fotokopi, hingga berjualan kaos di kampus. Ia sempat mendirikan toko yang menjual alat kedokteran namun bangkrut. Ia tak pernah patah semangat berusaha. Walaupun kuliah sambil bekerja, Khairul Tanjung bisa berprestasi sebagai mahasiswa teladan tahun 1984 sampai 1985. Tamat kuliah, ia memulai bisnis bersama temannya dengan mendirikan usaha ekspor sepatu anak di bawah bendera PT Pariarti Sindutama. Namun, Khairul Tanjung memilih keluar dan mendirikan usaha sendiri bernama Para Group. Dari Para Group, ia kemudian mengakuisisi Bank Karman yang kemudian diubah menjadi Bank Mega. Bisnisnya mulai meleset. Ia juga mendirikan Bandung Supermall sebagai pusat pertokoan. Ia juga mengembangkan bisnisnya di sektor media dengan mendirikan Trans TV. Ia kemudian mengubah nama perusahaannya menjadi CT Corp. Manajemen perusahaan yang bagus membuat usahanya dengan cepat menggurita di banyak sektor usaha dari media, properti, keuangan, hingga energi. Bisnisnya di berbagai sektor membuat kekayaan Khairul Tanjung bertambah. Pada tahun 2017, ia masuk dalam jajaran 10 besar orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan 4,9 miliar dolar atau sekitar 65,3 triliun rupiah. Lalu sekarang kita masuk ke pengusaha Indonesia sukses yang pernah gagal. Nah, di sini saya mengambil salah satu tokoh yaitu tokoh Rizka Wahyu Ramadona. Nah, di sini Rizka Wahyu Ramadona bersama suaminya Anggara Kasih Nugroho Jati adalah pendiri dari Lapis Bogor Sangkuriang yang saat ini telah menjadi salah satu merek kuliner yang dikenal secara luas oleh masyarakat. Selain itu, Lapis Bogor Sangkuriang yang dimulai oleh Rizka dengan modal 500.000 telah berkembang menjadi sebuah bisnis yang sukses dengan omset miliaran rupiah per bulannya. Nah, kesuksesan tersebut didapat setelah Rizka dan suami yang mengalami kegagalan sebelum dari bisnis bakso. Karena kesalahan manajemen, usaha bakso tersebut tidak berjalan lama dan mengalami kegagalan. Bisnis bakso yang mereka jalani harus mengalami kebangkrutan akibat kesalahan manajemen yang berakibat kerugian, sehingga mereka harus kehilangan motor operasional, menunggak pembayaran rumah hingga 4 bulan, serta harus menjual mobil mereka. Namun, kegagalan tersebut tidak membuat semangat mereka surut. Dengan modal yang tersisa, mereka kemudian berbisnis kembali. Belajar dari kegagalan mereka sebelumnya, Rizka kemudian memahami manajemennya, sehingga bisnisnya bisa berkembang sampai sebesar ini. Oleh karena itulah, Rizka termasuk sebagai pengusaha Indonesia sukses yang pernah gagal. Nah, sekarang mengapa alasan saya memilih kedua tokoh di atas? Karena saya mendapatkan sebuah inspirasi dari yang terutama dari tokoh Rizka, bahwa kegagalan itu tidak akan mematahkan semangat kita untuk terus berjuang untuk meraih kesuksesan, karena belajar dari kegagalan meraih sukses
itu akan menjadi lebih berguna bagi kita ke depannya, seperti itu. Nah, jika dari tokoh Chairul Tanjung, saya mendapatkan inspirasi bahwa walaupun kita sambil kuliah, kita masih bisa berjuang. Kita jangan malu dengan usaha yang kita jalani saat ini, karena usaha tersebut akan kita raih dan mendapatkan hasil yang lebih bagus ke depannya. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar segala sesuatu dengan kegagalan, karena sebuah kegagalan itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, oleh karena itu kita harus belajar dari tokoh kedua ini untuk sukses. Terima kasih. Shalom.